Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Nur Hidayanti. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Cikampek, Kabupaten Karawang. Saya merupakan peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi IPA Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta 201800311701 dan nomor induk mahasiswa 220103922097186. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi sistem pencernaan manusia dan submateri struktur dan fungsi organ sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai belajar, saya mau KM silahkan untuk pimpin doa terlebih dahulu agar aktivitas kita hari ini bisa selesai sampai dengan akhir. Silahkan KM. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita mulai saya mau absen. Apakah hari ini hadir semua? Hadir? Oh, baik kalau begitu. Nah, oke. Hari ini sebelum kita mulai belajar, saya mau membuat kesepakatan dulu di dalam kelas. Kesepakatan ini fungsinya untuk peraturan dari awal kita mulai belajar dan juga sampai dengan akhir pembelajaran. Kesepakatan yang pertama adalah di saat nanti proses pembelajaran, bagi yang mau menanyakan pendapat ataupun mau berpendapat, maka silakan nanti acungkan tangan gitu ya. Jadi jangan langsung ngomong, melainkan harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di saat mau ke kamar mandi maka harus izin, ya, tidak boleh langsung keluar saja. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa disepakati? Bisa. Oke. Kalau bisa disepakati, maka kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu mengenai apa? Struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Sebelum masuk nih ke struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, saya mau mengetes terlebih dahulu kemampuan awal kalian melalui tes pretest. Nah, sekarang silakan kalian buka handphonenya. Boleh kalian scan barcode-nya ataupun bisa kalian akses link yang ada di depan. Gitu ya. Silakan kalian akses. Saya beri waktu 5 menit. Nah, dimulai dari sekarang. Silakan. Jangan lupa diberi nama, kemudian kelas, dan juga dikerjakan. Sudah selesai ya? Nah, sekarang silahkan langsung dikirim. Kemudian simpan lagi handphonenya. Dan kembali perhatikan saya di depan. Oke, udah? Silahkan simpan handphonenya. Sudah? Udah ya? Sudah selesai. Ayo disimpan handphonenya. Nah, kembali perhatikan saya di depan. Nah, oke, kita akan lanjutkan
pretestnya sudah selesai. Kemudian selanjutnya saya mau nih bertanya sama kalian, apakah kalian masih ingat mengenai materi di minggu yang lalu tentang apa? Tentang apa ya? Nutrisi, yaitu adalah jenis-jenis nutrisi. Masih pada hafal enggak? Masih. Coba saya mau tanya, apa saja jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia? Coba angkat tangan. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satu-satu. Coba saya mau. Saskia apa? Lemak. Selanjutnya siapa coba? Ini tadi ngacung ya. Ada yang apa? Karbohidrat. Apa Fadila? Protein. Apa? Vitamin. Air. Satu lagi? Mineral. Ada berapa jenis jadi? Ada 6. Selanjutnya, coba saya tanya lagi nih, karena tadi itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Sekarang saya mau tanya, memang fungsi nutrisi itu apa ya? Siapa yang bisa jawab? Oke, apa? Coba, fungsi nutrisi itu untuk apa sih? Meningkatkan kekebalan tubuh, Betul. membantu mempertahankan berat badan. Oke, membantu mempertahankan berat badan dan juga untuk memberikan energi, gitu ya. Sumber energi bagi makhluk hidup itu adalah fungsi dari nutrisi, begitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan energi yaitu berasalkan dari yang namanya nutrisi. Nutrisi ada di mana sih? Ada di makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, sekarang saya punya gambar nih. Kalian coba perhatikan di depan. Nah, di atas gambar yang pertama ada siswa-siswi SMP 2 Cikampek yang sedang apa tuh? Lagi ngapain? Olahraga, lagi lari ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada apa? Ada yang lagi minum dan satu lagi ada makanan nasi padang. Nah, berarti menurutmu ya, di saat lagi capek-capeknya olahraga, lebih baik milih apa nih? Mending minum atau mending makan? Minum. Kenapa minum? Ngurangin haus, capek, kering gitu ya, habis lari. Tapi kenapa nggak makanan? Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Agak ribet katanya gitu. Oke, agak ribet. Tapi begini, coba, menurutmu kira-kira antara makanan dan minuman yang mana yang lebih cepat untuk memulihkan tenaga? Minumnya menurutmu kira-kira minuman apa nih? Air putih? Yang manis-manis. Apakah benar yang manis-manis bisa memulihkan energi? Benar nggak ya kira-kira? Benar. Coba nanti kita akan buktikan pada saat praktikum begitu ya. Tapi kan kalian tahu nih, tadi kalau nutrisi katanya itu sumber energi. Benar nggak? Tapi berarti harusnya kalau dengan cara kita makan, harusnya energinya terkumpul cepat. Benar nggak? Benar. Tapi kira-kira gimana nih? Tetap milih minum atau bakal milih makan? Oh, bakal milih minum. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalian harus lihat, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan secara kimiawi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelidiki proses pencernaan secara kimiawi yang terjadi pada mulut. Nah, jadi nanti secara garis besar pembelajaran ini kalian akan saya dampingi untuk yang namanya menganalisis struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Ada apa aja nih sistem pencernaan manusia, gitu ya. Kemudian selanjutnya kalian pun akan melakukan praktikum, di mana praktikumnya adalah menyelidiki proses pencernaan secara kimiawi yang terjadi pada mulut. Itu yang akan kita pelajari. Tapi dalam hal ini, kalau kalian sudah lihat di depan, ini banyak sekali alat praktikum. Nah, di sini itu adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk proses praktikum. Begitu ya?
Nah, adapun manfaat pembelajaran hari ini adalah dengan kita belajar ini tentu kalian akan tahu nih bahwa makan makanan dan juga minuman yang tiap hari kita konsumsi itu melewati organ-organ apa saja. Itu nanti kalian akan jadi tahu. Kemudian apa saja prosesnya itu pun akan kalian mendapatkan manfaat untuk pengetahuannya. Selanjutnya, ada sistem penilaian yang akan saya nilai pada kalian dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada sikap, yaitu mengenai bekerja sama dan disiplin. Kemudian yang kedua ada pengetahuan, yaitu nanti di akhir akan saya berikan soal pilihan ganda. Dan yang terakhir adalah keterampilan, yaitu pada saat praktikum dan juga membuat solusi dari permasalahan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak? Oke, kalau tidak ada, nah perhatikan ke depan, sudah? Kalau tidak ada, saya punya sebuah permasalahan. Yang ini ada kaitannya tadi dengan gambar yang ada pada layar infokus kita. Nah sekarang coba tolong bacakan judulnya bersama-sama. Nah, ternyata sesendok gula bantu kita berolahraga menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini ternyata hasil dari para peneliti menemukan jika menggabungkan berbagai sumber gula maka akan berdampak pada tubuh katanya. Gula tersebut bisa meningkatkan tingkat penyerapan di tubuh ataupun di usus. Jadi hasilnya nanti akan membuat energi kita kembali menjadi pulih. Begitu. Gitu ya. Nah, sekarang nanti akan saya berikan lebih komplit mengenai permasalahan ini dalam LKPD dan juga dalam bahan ajar. Nah, di sini saya punya ada LKPD dan juga bahan ajar yang nanti bisa kalian akses dari internet satu. Yang kedua adalah akan saya berikan satu kelompok satu. Fungsinya apa? LKPD ini sebagai membantu kalian dalam proses praktikum, begitu ya. Dan bahan ajarnya adalah materi ajar yang bisa kalian akses dan baca. Jadi selain saya berikan di kertas ini, nanti akan saya berikan soft filenya dan kalian akan bisa akses di handphonenya masing-masing. Begitu ya. Jadi akan saya berikan kelompok satu mana? Jadi ya. Nah, itu tolong kasihkan ke kelompok 2. Oke. Ini terbalik. Kelompok 4. Ini coba yang itu betul tidak? Apakah sudah lengkap? Baru satu ya. Nah, ini kelompok berapa? Oke, udah ya, sudah dapat semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah, nah silakan. Oh, ini ada yang double. Siapa yang belum dapat bahan ajar? Oh, ini. Gak apa-apa. Nah, coba tolong dibuka di bagian mengenai permasalahan. Lihat di LKPD. Ada tidak? Ada ya? Ada beritanya? Ada. Nah, kalian nih saya beritahu bahwa nanti setelah kalian, perhatikan ke depan, Rafa. Nanti setelah kalian membaca mengenai permasalahan yang sudah saya berikan, kemudian kalian bisa menambah wawasan lagi dengan membaca bahan ajar, maka tahap selanjutnya adalah tolong kalian buat sebuah rumusan masalah dan juga jawaban sementaranya. Rumusan masalah apa? Rumusan masalah adalah pertanyaan yang bisa kalian tuliskan dalam konteks baik itu permasalahannya ataupun mengenai materi hari ini. Dan juga jawaban sementaranya itu merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang kalian buat. Begitu ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang berarti silahkan kita sudah mulai kerjasama di antara kelompok. Nah, sekarang duduknya sudah berkelompok kan? Nah, sekarang silakan kalian rumuskan apa saja rumusan masalah yang akan kalian buat dan tentukan jawaban permasalahan dari rumusan masalah yang sudah kalian buat. Oke, silakan ya.
rumusan masalahnya itu. Nah, sok silakan dibuat. Yang ini sudah rumusannya? Oh, oke. Yang ini bagaimana? Masih proses? Oke, cepet ya. Yang ini bagaimana? Lagi. Baik. Oke, saya mau dari coba kelompok sini dulu nih. Bacakan tolong rumusan masalahnya apa ya? Apa perbedaannya glukosa dan sukrosa? Jawabannya, Glukosa mengandung gula, sukrosa mengandung karbohidrat. nah, coba nanti kamu periksa lagi rumusan masalahmu dengan membaca literatur yang ada di bahan ajar ya. Apakah glukosa dan sukrosa itu sama atau tidak? Oke? Selanjutnya coba yang ini saya mau tanya sebelah sini. Bacakan rumusan masalahnya. Apa bedanya sukrosa dan glukosa? Oh, sama. Jawabannya apa? Glukosa kandungannya lebih banyak dari glukosa jika sukrosa berbentuk gula pasir yang sering kita konsumsi, sedangkan glukosa terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, itu coba nanti kamu pun baca di kajian literatur apakah jawaban sementaramu sudah tepat atau belum. Baik, sepertinya rumusan masalahnya sudah hampir semuanya selesai dan sudah selesai. Maka sekarang kita akan masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu adalah mulai praktikum ya. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok untuk membawa alat dan bahannya di depan. Nah, hati-hati, silakan. Sudah ada di mejanya masing-masing? Sudah, baik. Nah, berarti seperti ini. Ini ada amilum yang sudah saya buat. Nanti saya akan keliling ke kelompoknya masing-masing untuk membagikan dari yang ada di dalam toples ini. Begitu ya. Selanjutnya, kalian bisa melihat cara kerja untuk praktikumnya di lembar aktivitas atau di LKPD-nya masing-masing. Silakan ya. Oke, mana yang ini? Bisa langsung dikerjakan ya, sekali memanaskan bisa beberapa tabung. Kenapa? Lilinnya itu pakai itu. Oke, bisa langsung diracik. Apa? Kenapa? Iya, betul. Yang itu, silakan bisa langsung dimulai. Bisa langsung dimulai ya. Ingat di sini nanti saya akan melakukan penilaian yang dimana apakah kalian kerjasamanya baik, kemudian apakah kalian bisa membagi tugas yang rata dengan teman-temannya. Jadi silakan tolong diperhatikan. Apa? Kenapa? Iya, betul. Larutan kanji. Yang tadi saya masukkan itu adalah larutan kanjinya ya. Bisa langsung dibagi 3. Berarti ini nanti kan pipetnya kurang 1 ya. Boleh nanti dicuci ke air. Mana tadi air? Ini ya. Nah, pas kita ada berapa? 1, 2. Ini kan 4. Oke, ininya saya nyalakan ya. Ingat nanti ini jangan ditiup kalau mau dimatiin, tapi harus di. Mana yang ini itunya? Itunya tuh. Awas ya, hati-hati karena ini main dengan api. Oh, hati-hati main hati gitu ya. Oke. Kenapa?
Iya, nanti akan ada yang dicuci. Yang dicuci yang larutan ini aja nih. Iya, jangan gula, jangan yang fruktosa. Kenapa? Kenapa? 40 tetes. Coba. Kalau sudah, coba itu kan 2 mili kan? Kalau 2 mili berapa tetes kira-kira? Baca di ininya, bahan ajarnya. Kalau sudah, langsung masuk proses pembakaran. Coba kelompok mana nih yang duluan? Jadi sekali ini bisa langsung beberapa ya? Bisa langsung beberapa tabung reaksi. Mana yang sudah mulai? Nanti langsung dituliskan lembar pengamatannya. Ini apa? Yang ini tabung apa? Tabung A, apa isinya? Fruktosa dan benedik. Oke. Coba, apakah ada perubahan warna kira-kira? Nah, ada nggak? Ada ya, berubah warna menjadi warna apa itu? Orange atau merah bata. Berarti tandanya apa? Ayo, apa? Berarti tandanya apa? Mengandung glukosa. Oke, ini kelompok 2 ya. Baik. Kelompok 1 apakah sudah mulai pembakaran? Ayo, kelompok 2 sudah selesai nih. Kelompok 1. Coba kelompok berapa ini? 3. Nah, kelompok 3 saya mau lihat. Ini yang terjadi perubahan ini tabung apa? Tabung A. Itu apa isinya tabung A? Berarti pada saat dipanaskan mengalami yang namanya perubahan. Kenapa dia mengalami perubahan warna? Karena karena fruktosa di saat diuji dengan larutan benedik maka akan menghasilkan reaksi itu perubahan warna. Tandanya bahwa dalam larutan ini mengandung apa? Glukosa. Ini kalau yang kamu pegang ini apa, tabung apa? Isinya apa saja? Betul? Oke, kira-kira berubah warna nggak ya? Nah, kalau sudah berubah warna disimpan saja. Dilanjutkan dengan yang lain. Coba kelompok ini sudah berubah warna. Nah, coba yang ini masih ada biru-birunya. Yang Saskia pegang itu larutannya apa saja? Larutan kanji ekstra kecambah dengan benedik. Apakah terjadi perubahan warna? Terjadi. Yang keras dong suaranya, malu-malu. Terjadi perubahan warna jadi warna apa? Kuning. Kuning atau orange? Kuning merah bata ya, orange ke merah bata. Kalau kuning itu biasanya coba kalian lihat di bahan ajar, di situ ada dibaca sama kalian ada perubahan warnanya. Kalau kuning itu low, namanya kadar gulanya. Kalau agak merah bata tandanya itu high. Nah, kalau yang ini coba tolong jelaskan, ini tabung apa ini? Tabung B. Tabung B. Kenapa Rafa nggak berubah? Berarti tandanya apa ya? Tidak. Jangan pelan-pelan. Apa yang keras? Karena tabung B ini larutannya tidak mengandung glukosa. Emang ini larutan B isinya apa? Larutan kanji sama benedik. Larutan kanji sama benedik. Tapi kalau yang ini kalau nggak salah ada kanjinya juga kan? Cuma yang membedakannya ada apanya? Ada apa? Ada ekstrak kecambah. Dalam hal ini ekstrak kecambahnya jadi apa sih? Diubah pakai apa sih? Ekstrak kecambahnya jadi apa sih di sini? Enzim amilase. Enzim amilase itu adanya di mana ya? Coba Aul. Enzim amilase adanya di mana?
Enzim amilase itu adanya di dalam mulut. Coba nih yang ngobrol aja. Ibu tanya enzim amilase ada di mana? Di masa di usus? Di mulut gitu ya. Coba Aul, saya tanya lagi. Enzim amilase itu merubah apa jadi apa sih? Merubah karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, begitu ya. Jadi senyawa sederhana. Oke, kelompok ini sudah? Oke, jadi yang tidak berubah warna yang mana? Coba saya tanya. Tabung apa? Tabung B. Baik. Kenapa dia tidak berubah warna? Karena tidak mengandung glukosa. Tidak mengandung glukosa. Saya tanya, memang di dalam mulut itu ada enzim apa sih yang bisa merubah dari karbohidrat menjadi ada senyawa glukosanya? Itu siapa yang merubahnya? Enzim apa? Enzim amilase, gitu ya. Oke, baik, sepertinya semuanya sudah, kelompok 1 pun sudah. Nah, sekarang perhatikan, saya mau perwakilan dari kelompok. Perwakilan kelompoknya tolong presentasi ke depan. Saya mau yang presentasi ada 2 kelompok. Yang ke satu adalah kelompok mana yang mau presentasi? Angkat tangan. Oke, kelompok 3 dulu. Baik, boleh. Silakan kelompok 3. Oh, 4 dulu. Oke, boleh. Ibu lupa. Baik ya, kelompok 4 silakan untuk maju presentasi ke depan. Bu, ayo silakan maju ke depan. Perhatikan nanti ke depan, karena nanti kelompok 4 akan mendapatkan pertanyaan dari perwakilan kelompok 3. Gitu ya, jangan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Rumusan masalah yang kami buat, apa bedanya sukrosa dan glukosa? Jawaban sementaranya adalah sukrosa kandungannya lebih banyak dari glukosa. Jika sukrosa berbentuk gula pasir yang sering kita konsumsi, sedangkan glukosa terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran. Larutan fruktosa dan benetik berubah warna menjadi oranye. Larutan kanji dan benetik tidak berubah warna. Larutan kanji dan ekstrak kecambah sama benedik berubah warna menjadi kuning. Jawaban pertanyaan analisis kami adalah karena benedik adalah indikator kandungan glukosa, berarti air, gula, atau sirup jagung memiliki isi kandungan glukosa. Warna kuning, merah bata, dan oranye. 2. Karena tidak adanya kandungan kimiawi dari enzim amilase yang berperan untuk merubah kandungan karbohidrat menjadi glukosa. Contohnya, mengunyah nasi selama 30-60 detik. Perhatikan rasa nasi dari awal sampai lembut, pasti rasa nasi tersebut menjadi manis. Nomor 3, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagian yang berperan di dalam proses penyerapan adalah usus halus. 4. Ternyata enzim amilase adalah zat yang berperan merubah kandungan karbohidrat menjadi glukosa dan enzim amilase hanya terdapat di mulut saja, yaitu air liur. 5. Berdasarkan hasil percobaan dan membaca bahan azar yang kita tuliskan, ide atau gagasan kelompok mengenai asupan yang cocok bagi siswa yang mengembalikan energi setelah melakukan aktivitas olahraga disebut makanannya jagung manis kukus, minumannya es teh, dan jus semangka. Nomor 6. Karena jagung dan semangka mengandung glukosa, cepat meningkatkan energi dan segar saat dikonsumsi karena mengandung cairan jauh lebih banyak dari buah dan sayur lainnya. Kami persilahkan untuk kelompok yang ingin bertanya. Kelompok siapa yang bertanya? Kira-kira yang mau bertanya pada kelompok 4, silakan angkat tangan. Oke. Kalau enggak dalam konsumsi fruktosa secara berlebihan akan berbahaya bagi tubuh. Apakah dengan mengkonsumsi fruktosa secara berlebihan akan mempengaruhi pada tubuh? Kira-kira apa jawabannya? Yang kami tahu segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan tentu akan memiliki efek pada tubuh. Seperti yang kami tahu adalah menambah lemak cadangan pada tubuh, diabetes, gangguan jantung, cenderung lebih banyak makanan karena tidak merasa kenyang.
Oke, itu jawabannya. Bagaimana Tarina kelompok 2 apakah bisa dipahami mulai penjelasannya? Bisa. Oke, silakan. Oke, sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh kelompok, coba saya minta kelompok 3 maju ke depan. Silakan perhatikan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi Rumusan masalahnya adalah apa perbedaannya glukosa dan sukrosa. Jawaban sementaranya adalah glukosa mengandung gula, sukrosa mengandung karbohidrat. Larutan fruktosa dan benedik berubah warna menjadi orange. Larutan kanji dan benedik tidak berubah warna. Larutan kanji dan ekstrak kecambah dan benedik berubah warna menjadi kuning. Jawaban pertanyaan analisis. Karena benedik adalah indikator, glukosa ditunjukkan dengan warna oranye, kuning, merah, bata. 2. Karena larutan kanji dan benedik tidak mengandung glukosa. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, bagian organ yang berperan. Jadi kandungan karbohidrat akan berubah jika terdapat enzim amilase karena enzim amilase berperan berubah kandungan karbohidrat menjadi glukosa. Ide gagasannya adalah pisang, coklat, karamel. Apa pisang coklat karamel? Iya. Terus? Karena pisang coklat karamel mengandung glukosa dan fruktosa yang dapat mengembalikan energi kita. Udah. Yang pengen tanya itu. Sudah? Nah, sekarang silakan masuk ke sesi pertanyaan. Siapa kira-kira yang akan menanyai kelompok 3? Ada? Siapa? Oke, dari kelompok 2 lagi. Coba kelompok 2 sampaikan pertanyaan yang mau kamu tanyakan pada kelompok 3. Glukosa merupakan karbohidrat sederhana dari kelompok monosakarida. Coba tolong sebutkan dalam makanan atau minuman apa saja kita bisa menemukan glukosa alami. Jadi dalam apa saja, makanan atau minuman apa saja kita bisa menemukan si fruktosa tersebut. Apel, pir, anggur, plum, wortel, selada, buncis, dan daun bawang. Adapun fruktosa yang kandungannya tinggi adalah terdapat di makanan atau minuman yang mengandung gula tambahan. Oke, bagaimana jawabannya? Anggun sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ditutup dulu. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kucing ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Semuanya sudah presentasi kelompok, tadi yang presentasi itu kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang lihat, perhatikan ke depan. Saya pun telah melakukan praktikum di rumah, yaitu sama dengan kalian, bahwa ternyata kalau di saya ini ada beberapa tabung ya, dimana tabung ini sama hasilnya dengan kalian ada perubahan warna menjadi warna merah bata. Rata-rata warna merah bata itu berarti tandanya apa? Mengandung glukosa. Begitu ya. Nah, adapun dari tabel hasil pengamatannya adalah di saat glukosa dengan benedik maka akan terjadi perubahan warna, yaitu menjadi merah bata. Yang tabung ke B atau tabung 2 larutan kanji plus benedik ini tidak terjadi perubahan warna. Dan yang ketiga larutan kanji plus enzim amilase, dalam hal ini enzim amilase pakai apa ya kita?
ekstrak, kecambah, dan juga ditambah benedik, maka terjadi perubahan warna menjadi warna merah bata. Begitu ya. Coba nih kira-kira dari kegiatan kita hari ini, saya mau ada satu kelompok yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba siapa ya yang mau menyimpulkan? Boleh, oke, boleh. Coba maju ke sini sambil dibawa, boleh. Temannya ya. Baik. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari proses praktikum ini adalah sistem pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan kimiawi dan juga mekanik. Kesimpulan yang kedua, urutan sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Nah, kesimpulan sudah, saya mau berarti refleksi. Siapa yang mau merefleksikan? Oke, boleh. Silakan, boleh di situ saja. Refleksi yang bisa saya sampaikan pada proses pembelajaran hari ini, bagian yang paling saya sukai saat proses pendaftaran. Bagian yang menurut saya agak sulit saat menetesi larutan pada tabung reaksi. Saya jadi tahu bahwa glukosa bisa memulihkan energi dengan cepat. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Good ya. Bagus. Nah, itu adalah kesimpulan dan juga refleksi dari kalian semua, dari perwakilan ya. Nah, adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dalam proses pembelajaran kali ini adalah, jadi betul bahwa yang pertama, proses pencernaan manusia itu terjadi melalui dua proses, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Kalau mekanik itu adalah bagaimana makanan itu dicerna, bagaimana makanan itu dipotong-potong di dalam mulut kita gitu ya, yang tadinya ukurannya besar menjadi ukurannya kecil. Dan kalau kimiawi, dia prosesnya membutuhkan yang namanya bantuan enzim, begitu. Selanjutnya, tadi prosesnya urutannya adalah betul, kata Fadila, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan hingga dikeluarkan di anus, begitu. Nah, sekarang hubungannya dengan praktikum tadi, ternyata di awal kita sudah tahu bahwa yang namanya makanan itu namanya sumber energi, kata betul ya. Tapi kita bisa menemukan sumber energi lainnya itu dari sumber yang lain, yaitu salah satunya adalah makanan atau minuman yang mengandung glukosa. Atau dalam hal ini kita mengujinya adalah fruktosa. Katanya fungsi dari fruktosa itu apa tadi? Ada yang tahu fungsi dari fruktosa tadi? Fungsi fruktosa? Apa, U? Dapat merubah rasa. Selain itu apa? Dapat memulihkan energi dengan cepat. Makanya kenapa kalian kalau habis istirahat itu lebih seneng, lebih lebih greget kalau minum air, minum es yang dingin, terus kemudian yang ada manis-manisnya gitu ya. Berarti itu karena apa? Karena adanya fruktosa atau glukosa di dalam minuman tersebut yang bisa memulihkan energi. Begitu ya, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang untuk mengukur pengetahuan kalian, maka coba kalian kerjakan link evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada kuisis. Oke, dibuka kuisisnya ya. Buka linknya. Oke, baik ya. Silahkan kamu akses kuisisnya, bisa menggunakan barcode ataupun kalian bisa masuk ke link dari kuisisnya dan masukkan kode dari game kodenya. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah, ada yang sudah? Saya pencet mulai dulu ya. Nah, ada yang sudah bergabung? 2, 3 orang? Nah, kalau yang sudah silakan langsung bisa mengerjakan. Go katanya. Ayo silakan.
Gimana? Ada kesulitan? Oh, iya ditunggu. Oke, tuh ininya kodenya 640460. Oke, ada Wulan, Gracia, Aulia. Baik. Coba yang kelompok sini. Oke, wah, katanya dapat apa itu bantuan? Zik, katanya gitu. Oke. Baik. Sudah? Oke, sudah ya. Saya akhiri. Kita lihat. Nah, kira-kira siapa yang urutan nomor 1? Nomor 1 adalah Aulia. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua, posisi 2 ada Wulan. Dan yang ketiga adalah ada Gracia. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Good ya. Baik, hari ini sudah selesai. Nah, oke, baik. Hari ini pembelajarannya sudah selesai. Bagaimana? Kalian apakah sudah mendapatkan ilmu yang baru? Sudah ya, sudah mendapatkan ilmu yang baru. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kehadiran kalian di pelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kalian jangan lupa pelajari mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gitu ya, jangan lupa itu. Nah, dan juga jangan lupa alat dan bahannya tolong disimpan lagi. Setelah disimpan, maka baru kalian boleh istirahat. Begitu. Oke ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.